keunggulan yang kedua ini memiliki batang yang cukup empuk ya. Jadi ini cukup baik ya untuk ternak ya. Pastikan ternak tuh lebih suka yang empuk, apalagi kalau misalkan peliharanya ruminansia kecil seperti kambing domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat kandang juragan semuanya. Seluruh teman-teman peternak seluruh Indonesia yang menyempatkan waktunya untuk nonton nih channel kandang juragan. Nah, kali ini saya Fred Ramadan ada di kebun nih, kebetulan lagi di kebun. Ini ada nyempil nih di tengah-tengah kebun kita, kebun-kebun rumput BB Biogen. Ini ada satu rumput yang warnanya cukup menarik dan mencolok ya, sangat berbeda daripada rumput lainnya. Biasanya kalau rumput itu kan warnanya hijau nih, tapi ini warnanya kayak merah keungu-unguan gitu ya, walaupun ini daunnya juga tetap hijau gitu. Nah, ini kira-kira rumput apa ya? Yap, betul, sudah tahu mungkin dari judulnya. Ini adalah rumput red napier. Jadi rumput red napier ini juga merupakan sama ya, kayak sekeluarga dengan pakcong. Kalau pakcong kan disebutnya dengan napier pakcong, kalau Taiwan rumput napier Taiwan. Nah, rumput red napier ini juga merupakan keluarga dari rumput gajah-gajahan, makanya ciri fisiknya seperti ini. Dia memiliki batang yang tinggi, pertumbuhannya juga sangat cepat, dan daunnya ini yang luar biasa panjang-panjang. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biograss, rumput Biovitas, rumput Bionutris. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen, bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Kalau sekilas memang rumput ini seperti rumput hias ya, memang bagus sekali secara penampilannya. Dia warnanya ini coklat keungu-unguan, merah keungu-unguan seperti ini di batangnya. Dan untuk di daunnya sendiri bagus sekali ya. Ini terlihat untuk di tengah-tengahnya itu warnanya hijau, tapi kemudian di ujung-ujung ini masing-masing memiliki warna yang sama seperti batangnya, jadi ungu atau disebut juga merah ya, karena namanya juga red napier. Nah, rumput red napier ini juga belum lama kami tanam di sini dan menjadi salah satu jenis hijauan pakan ternak yang kami kembangkan di kebunnya milik kandang juragan sebagai salah satu koleksi ya, gitu, sebagai salah satu koleksi. Nah, apa sih keunggulan dari rumput red napier ini? Jadi yang pertama, rumput red napier ini memiliki warna yang cukup menarik ya. Tapi di samping itu, kalau secara fisiknya dia memiliki daun yang bulu-bulunya tipis ya. Biarpun ini lebih tebal sedikit dibandingkan Biograss dan Biovitas, lebih banyak ya, lebih panjang-panjang, tapi termasuk cukup minim ya. Bahkan kalau di batangnya tuh tidak ada sama sekali untuk bulunya. Dan jadi ini tuh lebih merata ya. Biasanya kalau di Biograss dan Biovitas itu dia di sininya di permukaan daunnya itu tipis, tapi di sininya tebal. Kalau ini cenderung tipis juga, lebih tipis kalau di bagian pangkal dari daunnya. Itu keunggulan pertama, jadi bulunya memang tidak terlalu tebal, jadi tidak terlalu menyebabkan gatal, walaupun ya tetap masih ada. Tapi kalau dibandingkan dengan rumput-rumput gajahan lainnya seperti Taiwan, kemudian juga Kinggrass, itu mereka memiliki bulu yang jauh lebih tebal daripada ini. Jadi hanya ada di permukaan daun saja dan di pangkal daun. Kemudian keunggulan yang kedua, ini memiliki batang yang cukup empuk ya. Ini batangnya kalau di ini cukup empuk, kalau dipegang gini empuk sekali. Nah, keluar air-airnya. Jadi ini cukup baik ya untuk ternak ya. Pastikan ternak itu lebih suka yang empuk, apalagi kalau misalkan peliharanya ruminansia kecil seperti kambing domba, lebih empuk lebih bagus tentunya. Jadi tidak banyak nantinya yang terbuang secara pakannya kalau misalkan kita belikan rumput red napier ini.
Terus kemudian keunggulan yang ketiga adalah rumput Red Napier ini memiliki produktivitas yang cukup tinggi ya. Pada dasarnya memang secara umum rumput gajahan memiliki produktivitas yang sangat tinggi dibandingkan jenis-jenis rumput lainnya. Memang tidak seproduktif pakcong dan juga biovitas maupun biograss. Masuk nih ke keunggulan keempatnya, itu memiliki protein yang cukup tinggi ya gitu. Kalau dapat info dari internet itu sekitar 17% untuk proteinnya, kadar PK-nya dari bahan keringnya. Jadi memang cukup baik ya untuk ini. Walaupun biarpun dia belum memiliki produktivitas yang tinggi banget gitu, tapi ini sangat layak untuk dijadikan koleksi karena memang cukup baik secara produktivitas maupun kandungan nutrisinya. Jadi kita nggak bisa ya hanya mengandalkan satu atau dua jenis saja rumputnya yang paling unggul, tapi juga kita harus memiliki beberapa koleksi rumput untuk melengkapi nutrisi dari ternak. Pertama, ternaknya juga biasanya kalau dari hijauan ada yang baru terus itu mereka lebih senang kan, wah ada variatif nih makanannya. Dan kalau hijauan kan sebenarnya nggak terlalu masalah kalau ganti-ganti, malah ternaknya lebih senang. Terus kemudian yang kedua itu kita nggak bisa hanya melihat dari makronutrien saja. Jadi tentu mikronutrien dari setiap ini juga kita perlu perhatikan ya. Jadi walaupun memang mungkin produktivitasnya tidak terlalu tinggi, terus juga proteinnya misalkan kalah sama biovitas dan bionutris, tapi pasti ada mikronutrien atau zat-zat kandungan nutrisi yang tidak dimiliki oleh kedua rumput kayak biovitas dan bionutris yang dimiliki oleh Red Napier ini gitu. Lagi warnanya nih merah ya, siapa tahu ada nutrisi-nutrisi tertentu yang bisa bermanfaat banyak bagi ternak. Apalagi kalau misalkan kita memelihara ternaknya itu di bidang perah ya, penghasil susu, itu membutuhkan lebih banyak hijauan. Saya juga sempat diskusi oleh peternak sapi perah, salah satunya Pak Haji Untung ya, yang mungkin sebelumnya pernah dilihat. Itu Pak Haji Untung punya ide untuk dibikin satu bedengan itu, atau bahkan satu berdekatan rumput, ini dibikin beberapa jenis rumput. Jadi misalkan biovitas, pakcong, biograss, sama Red Napier, atau misalkan sama Zanzibar. Jadi sekali diarit itu berbarengan. Jadi nanti sapi itu makan dalam bentuk sudah campuran berbagai jenis rumput. Karena tujuannya tadi untuk selain makronutriennya, kita juga harus memperhatikan ada mikronutrien yang mungkin tidak dimiliki oleh rumput satu sama lain. Jadi nanti saling melengkapi gizinya, sehingga nanti hasil produksinya akan lebih maksimal. Apalagi tadi ya di bagian yang paling butuh untuk hijauan itu adalah untuk produksi susu, baik itu sapi perah maupun kambing perah. Jadi sobat kandang juragan jangan ragu untuk memperbanyak jenis atau koleksi varietas hijauan pakan ternak di lahannya. Insya Allah tidak akan sia-sia. Tentu ya mungkin kita punya beberapa unggulan, seperti saya di sini lebih banyak ditanam biovitas gitu. Tapi tetap perlu tambahan jenis koleksi lainnya sebagai juga mendukung itu ya, keberagaman hayati atau biodiversity gitu. Oke, bagi sobat kandang juragan yang berminat untuk memesan bibit rumput Red Napier, silahkan kontak kami yang ada di bawah ini. Terima kasih atas perhatian sobat kandang juragan semuanya. Saya Fadil Ramadan pamit. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.